Kali ini kita akan menggambar piktogram, yaitu ikon gambar yang terinspirasi dari ikon vektor di shutterstock.com. Anda bisa cari di shutterstock.com dengan image ID ini 109220522. Kita akan membuatnya di Adobe Illustrator. Ini file dari Shutterstock. Di sini ada banyak piktogram dan kita akan membuat yang ini. Kita akan membuat ulang yang ini. Ini hasil yang sudah saya buat. Kita akan membuat seperti ini. Ini sangat sederhana, banyak menggunakan tool shape standar yang kemudian dikombinasikan dengan Pathfinder dan sedikit modifikasi. Kita mulai dengan membuat file baru, klik file new, ukuran tidak jadi masalah. Di sini saya gunakan A4. Oke, kemudian sekarang saya perbesar dulu dengan tekan Ctrl T, Ctrl 1 untuk memperbesar kanvas. Lalu saya buat sebuah lingkaran sempurna dengan tool ellipse, lalu klik dan drag untuk membuat sebuah lingkaran. Ini untuk bagian terluar jam. Ini warnanya kita pilih abu-abu tanpa fill. Sekarang ini kita duplikasi, kita pilih dengan duplikasi, edit copy, lalu paste in front. Ingat shortcutnya Ctrl C dan Ctrl F. Ctrl C dan Ctrl F. Jadi ini kita copy, Ctrl C lalu paste in front. Jadi saya punya dua shape yang sama. Kemudian ini kita perkecil dengan cara klik dan geser salah satu pojoknya, lalu sambil menahan Shift dan Alt untuk menggeser ke tengah. Oke, seperti ini. Sekarang untuk yang ini untuk bagian dalam lingkaran bagian dalam jam, kita ganti ke hitam atau jangan terlalu hitam ya. Seperti ini. Ya, warna ini K90 Black 90 tanpa fill. Kemudian stroke-nya ini kita perbesar sampai 14 mungkin. Iya, 14. Oke, kita sudah punya di sini. Sekarang kita buat lagi penunjuk jamnya. Jadi kita buat dengan cara kita buat garis memotong lingkaran ini dari atas ke bawah. Kemudian ini kita duplikasi garis ini dengan cara kita pilih, lalu klik kanan dan pilih transform rotate. Lalu kita gunakan angle 30. 30 diperoleh dari satu lingkaran 360. Di jam ada 12 angka, 12 penunjuk. Jadi 360 bagi 12, 30 derajat. Terus aktifkan preview untuk melihat hasil akhirnya, lalu pilih copy karena kita akan mengkopinya. Jadi untuk mengulangi ini kita bisa gunakan shortcut Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita punya satu lingkaran penuh sekarang. Khusus untuk yang penunjuk angka 12, 3, 6, dan 9 kita buat tebal. Tapi untuk sisanya kita buat lebih tipis. Jadi kita pilih, lalu kita atur ukuran stroke-nya menjadi mungkin 10. Oke, kemudian kita juga ingin agar dia lebih kecil dengan cara memperkecilnya. Berkecil, agar memperkecil dari tengah kita gunakan Shift dan Alt. Oke, seperti ini. Kemudian kita ingin agar ujung-ujung ini tidak tajam seperti ini, tapi melengkung. Jadi caranya kita seleksi semua. Lalu kita ubah stroke-nya menjadi round cap. Oke, jadi kita punya melengkung seperti ini. Sekarang kita akan menggabungkan semua shape ini ya. Ini semua kita gabungkan. Jadi sebelumnya kita seleksi dulu semua. Tapi kita tidak ingin mengubah ini, menggabungkan dengan bagian luar. Jadi kita hilangkan dari seleksi dengan cara tahan Shift lalu pilih.
Jadi sekarang kita punya ini. Sekarang kita pilih objek, expand, fill dan stroke. Pilih saja lalu klik OK. Sekarang kita tidak lagi punya lingkaran dan garis, tapi semua dalam bentuk shape ya. Anda lihat di sini semuanya bentuk shape, termasuk garis juga. Sekarang ini kita gabungkan. Jadi kita seleksi semua kecuali bagian luar ini. Lalu kita pilih di Pathfinder. Ya, kita buka Pathfinder, klik window Pathfinder lalu pilih Unite. Sekarang semuanya sudah menggabung jadi satu bentuk. Oke, sekarang kita akan memotong bagian tengahnya di sini. Jadi, kita buat dulu lingkarannya. Kita bisa membuat lingkaran di tengah, tapi agar posisinya tepat, kita gunakan saja lingkaran yang sudah ada, yaitu yang ini. Jadi kita duplikasi, Ctrl C, lalu Ctrl F. Sekarang kita perkecil. Ya, tepat di bagian yang akan memotong, yaitu daerah sini. Oke, selanjutnya ini kita ubah warnanya agar kelihatan ya. Kita ubah warnanya ke seperti ini. Kemudian kita ingin agar ini memotong garis, bukan sebaliknya. Jadi dia harus berada di atas. Jadi kita atur posisinya dengan menggesernya di layer. Di panel layer ini kita geser ke atas. Atau Anda bisa gunakan shortcut Ctrl kurung siku tutup untuk menarik ke atas. Kalau sebaliknya Ctrl kurung siku bawah untuk menggeser ke bawah. Itu tips buat Anda. Kemudian kita seleksi dua-duanya, tekan Shift, lalu pilih ini. Kemudian buka lagi Pathfinder, klik window Pathfinder, lalu pilih minus prompt. Oke, seperti ini. Kita sudah selesai dengan jarum penunjuk penanda jamnya, sudah selesai. Sekarang kita buat jarumnya. Caranya kita buat garis ya di tengah. Dari tengah. Untuk jam kita buat agar dia menunjuk jam 12. Kemudian kita buat lagi untuk menunjuk ke ini ya, derajat 300 derajat. Ini berarti jam 12 lebih 20 lebih berapa ini? 25 ya. Oke. Sekarang kita pilih, dia tidak punya fill, tidak punya stroke juga, jadi tidak kelihatan. Kita pilih dua-duanya. Lalu kita ubah stroke-nya menjadi warna ini ya. Ini yang kalau tidak salah yang ini. Stroke-nya kita perbesar jadi 10. Iya betul ya. Atau mungkin sepertinya warnanya yang ini, yang 90. Iya betul yang ini. Oke, kita sudah punya. Ini lebih panjang, udah tepat. Ini lebih pendek untuk jarum jam, ini untuk menit. Oke, sekarang kita ubah juga seperti tadi. Kita ingin agar stroke-nya memiliki round cap. Jadi bagian ujungnya melengkung. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat lingkaran di sini yang kecil di tengah yang akan memotong jarum ini. Jadi kita seleksi juga yang ini. Kita ambil dari lingkaran yang sudah ada. Tekan Ctrl C, Ctrl F, lalu kita perkecil. Mungkin sekitar seperti ini. Oh, sebelum gagal di copy kayaknya tadi. Ctrl C, lalu Ctrl F. Ya, ya benar sekarang. Kita perkecil ini sampai sekitar di sini. Lalu ini kita geser ke atas dengan menekan Ctrl kurung siku tutup. Nah, ya seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi fill-nya menjadi seperti yang garis. Nah, kita juga ingin memotong bagian sini ya. Kita ingin memotong ini si jarum jam. Jadi ini kita duplikasi, tekan Ctrl C, Ctrl F, lalu kita perbesar sedikit sekitar di sini, segini. Kita ubah warnanya ya supaya gampang kelihatan.
misal warna terang, kuning. Untuk memotong ini, pertama kita perlu merubah ini jangan dalam bentuk garis, tapi harus menjadi shape. Jadi kita seleksi dua-duanya, lalu kita pilih object, expand, oke. Sekarang dia berupa shape. Anda bisa lihat dari bentuk vektornya. Sekarang ini kita gabungkan dengan Pathfinder lagi. Klik window Pathfinder, pilih Unite. Sekarang dia menggabung. Tinggal kita potong dengan yang ini. Jadi kita pilih sekarang tahan shape, lalu pilih lingkarannya, lalu pilih minus front. Oke, tapi sepertinya tadi kita lupa belum menduplikasi lingkaran di tengah. Jadi kita tinggal membuatnya saja sekarang. Pastikan awalnya dari tengah, lalu tekan Shift dan Alt. Oke, itu sudah selesai dengan piktogram jam. Semoga Anda suka. Jangan lupa file akhir ilustratornya akan tersedia di desaindigital.com. Terima kasih.